Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, halaman berapa? Qala, bermula seorang manusia itu atas agama sahabatnya dan kekasihnya. Yakni bermula manusia itu mengikut ia akan perangai taulannya, temannya ya, dan mengikut akan kelakuan taulannya, maka jikalau kelakuan taulannya baik, niscaya mengikut akan kebanyakannya itu. Dan jikalau ada kelakuan taulan itu jahat, niscaya mengikut akan kejahatannya itu. Maka hendaklah melihat seseorang kamu akan seorang jadi bertaulan dengan kamu itu, yakni jikalau kamu melihat akan seseorang itu jahat perangainya, maka jangan kamu jadikan akan dia taulan. Dan jikalau kamu lihat akan dia baik perangainya, maka jadikan oleh kamu akan dia taulan yang menjinakkan akan kamu di dalam berbuat agama. Dan murad maksud dengan menjinakkan orang itu yaitu menyukakan hati manusia dengan hadir ia akan tempat orang yang berbuat jamuan, yang mensilahkan akan dia, atau hadir ia menghantarkan jenazah, dan hadir ia akan orang yang sakit dan barang sebagainya yang menjinakkan manusia dan menyukakan akan dia yang memberi manfaat akan agamanya itu. Bersalahan jika tiada memberi manfaat akan agama itu, maka bersunyi itu terlebih afdal, dosa berteman maksudnya ya, daripada bercampur dengan manusia itu. Waqala, dan kelima faedah bercampur dengan manusia itu, nailus sawabi wa analatuhu, yakni menghasilkan pahala bagi dirinya dan menghasilkan pahala bagi orang lain. Waqala, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, amman nailu fa bihuduril janaizi wa iyadatil marda wa huduril aidaini, wa amma hudurul jum'ati fala budda minhu, wa hudurul jama'ati fi syari salawati aidan rukhsatan fi tarkihi illa li khawfi dararin zahirin yuqawi ma yafutu min fadilatil jama'ati wa yazidu alai, wa dhalika la yattafiqu illa nadiran, wa kadzalika fi huduri wa kadzalika fi huduri imlakat wa da'awat sawabun min haitsu annahu idkhalu surun ala qalbi muslim. Artinya, adapun menghasilkan pahala bagi dirinya, maka itu dengan sebab hadir ia akan jenazah dan mengunjung akan orang yang sakit, dan hadir sembahyang 2 hari raya. Adapun hadir Jumat itu, maka itu tak dapat tiada daripadanya, dan hadir sembahyang fardu berjamaah dalam segala sembahyang fardu yang 5 waktu itu pun tiada dimudahkan meninggalkan akan dia, melainkan karena takut darurah yang zahir yang melawan ia akan yang luput daripada sekelebihan sembahyang berjamaah itu dan lebih lagi atasnya. Dan demikian itu tiada muwafaqah
ya bercocok-cokan akan yang demikian itu, melainkan nadirun, yakni sedikit atau jarang, diperoleh uzur yang lebih daripada pahala sembahyang berjamaah. Dan demikian lagi hadir akan orang yang berkawin, kawin ya, dan hadir akan segala tempat yang disilakan oleh orang yang berkenduri itu, yaitu beberapa pahalanya itu daripada sekira-kira bahwa adalah ia memasukkan kesukaan dalam hati orang yang muslim, dan jika tiada yang demikian itu maka bersunyi itu terlebih daripada bercampur dengan manusia. Sunyi itu dari ada uzlah namanya ya kemarin. Nah, waqala, dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, aw amma inalathu bahwa ayab tahal baba lita'uduhu nas aw li'azzu fil masaib aw yuhanniu 'ala al-ni'am fa innahum yanaluna bidzalika thawaban wa kadzalika idza kana huwa min ulama wa adina lahum fi ziyarati nalu thawaba ziyarati wa kana huwa bitamkini sababan fihi fayambaghi ayyazina thawaba hadil mukhalatat bi afatiha allati dzakarnaha wa inda dzalika qad tarjihal ghazlah wa qad tarajjaha al mukhalatah faqad hukya an jama'atin min as-salafi mislu Malik wa ghairuhu tarka ijabati ad-da'wat wa ayatul marda wa hudur janazat bal kanu ajlasu buyutihim la yakhrujuna illa ila jum'ati aw ziyaratil qubur wa ba'dhum faraqal amsar wan haza ila qilalil jibal tafarrugan al-ibadati wa firaran minasyawagili. Artinya dan adapun menghasilkan pahala bagi orang yang lain itu maka yaitu yang membukakan pintu rumahnya karena ziarah akan dia oleh manusia atau karena mentakziah manusia, itu akan dia dalam kesusahannya daripada kematian atau karena menyatakan kesukaan manusia akan dia atas ia kedatangan nikmah, maka bahwa mereka itu mendapat dengan dia itu akan pahala. Dan demikian lagi apabila ada ia daripada ulama dan memberi izin ia bagi mereka itu pada ziarah, akan dia niscaya mendapat mereka itu akan pahala ziarah akan dia itu, dan adalah ia pula dapat pahala dengan sebab mutamakin akan orang yang ziarah kepadanya di dalam yang demikian itu. Waqala, maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, seyogianya bagi orang yang bercampur dengan manusia itu bahwa ia menimbang akan pahala yang dapat dengan sebab bercampur dengan manusia itu dengan kebinasaan bercampur yang kami sebutkan akan dia itu, dan pada ketika itu terkadang berat menjauhi akan manusia itu daripada bercampur dengan mereka itu, yakni terkadang afdal bersunyi itu daripada bercampur dengan manusia, dan terkadang berat bercampur dengan manusia itu daripada menjauhi akan mereka itu, yakni terkadang afdal bercampur dengan manusia daripada bersunyi sendirinya. Maka karena sesungguhnya telah dihikayatkan daripada beberapa jamaah daripada orang yang saleh yang dahulu ya, dahulu kala ya, kalau kala beda bahasa sama lepas tidak, seperti dahulu kala. Nah, ya seperti Imam Malik dan lainnya meninggalkan ia akan memperkenankan persilaan orang, dan meninggalkan ia akan mengunjung akan orang yang sakit, dan meninggalkan hadir serta jenazah, tetapi adalah mereka itu duduk melazimkan rumah mereka itu padahal tiada keluar mereka itu melainkan kepada sembahyang Jumat atau ziarah akan kubur,
Dan adalah setengah mereka itu menceraikan, memisahkan segala negeri, yakni meninggalkan ia akan duduk dalam negeri, meninggalkan ia akan duduk di dalam dusun, dan pergi duduk ia ke atas segala bukit gunung. Karena selesaikan ia bagi berbuat ibadah, karena lari ia daripada segala yang masyghul, yang menyibukkan akan dia daripada berbuat ibadah itu. Dan keenam, faedah bercampur dengan manusia itu apa? Ya, kenapa? Saya mau tanya, baca terus, tidak? Tuh, uzlah namanya itu ya. Bismillah. Wa qala at-tawadhu, yakni merendahkan diri dan menghinakan akan dia, karena makam tawadhu ini yaitu daripada yang terlebih afdal. Makam yakni merendahkan diri dan menghinakan diri itu martabah yang tinggi lagi afdal. Maka jikalau tiada dapat tawadhu itu melainkan dengan bercampur dengan manusia, maka lazim ia bercampur dengan manusia dengan berkhidmah kepada ahli sufi dan bercampur dengan fuqara, karena barangkali menjauh akan manusia itu menjadi sebab bagi takabur, yakni membesarkan diri, seperti kalimat Al-Ghazali rahimahullah, fakam min mu'tazilin fi baitihi wa ba'athahu al-kibr wa manahu 'an mahafil alla yuwaqqira awalan aula yuqaddima au yara at-tarafu' an mukhalatatihim arfa li mahalli wa abqa li tarawati dhikri bainan nas wa qad ya'tazilu khifatan min ayadhara maqabihahu law khalata fala yang ya'taqidu bihi zuhad wal istighal bil ibadati bi takhdul baita sitran ala maqabihi ibqa'a ala i'tiqadin nas bi zuhdi wa ta'abbud min ghairi istighraqi waqtin fil khalwati bi dzikrin aw fikrin wa alamati haula annahum yuhibbuna alla yuzaru alla yuzaru aulad annahum yuhibbu alla yuzaru aw la yuhibbuna ay yazuru wa yatrahuna bi taqarrubil awam wassalatin li'annahum istima'hum ala abwabihim wa tarqihim wa taqbilihim aydiyahum ala sabil tabaruki. Artinya, maka beberapa daripada orang yang menjauhi daripada bercampur dengan manusia itu, yang duduk di dalam rumahnya itu, padahal hasratnya itu membesarkan diri dan menegahkan akan dia daripada berhimpun dengan manusia itu, sebab bahwa tiada membesarkan manusia akan dia dan tiada mendahulukan manusia akan dia, atau lebih melihat ia akan mengangkatkan daripada bercampur dengan manusia itu, yaitu terlebih tinggi bagi tempat derajatnya dan mengekalkan bagi baik sebutannya antara manusia. Dan terkadang ia menjauhi daripada manusia itu karena takut daripada bahwa nyata kejahatannya jika ia bercampur dengan manusia, maka tiada diiktikadkan oleh manusia dalam bercampur akan manusia akan zahid, dan tiada diiktikadkan oleh manusia akan masyghul, ia sibuk ia dengan berbuat ibadah, maka menjadikan ia dirinya duduk dalam rumah itu menutup atas kejahatannya itu, karena mengekalkan atau istiqat manusia akan zuhudnya dan akan masyghul ia dengan berbuat ibadah, padahal tiada menghabiskan ia akan waktunya dalam khalwatnya dengan zikrullah atau dengan berpikir. Yang bacaan itu ya, baca Melayu bisa, bahasa Arab itu payah ya. Nah, nanti Bismillah.
Apa tuh? Ada pertanyaan lain? Dua tema. Ya. Apa? Dan adalah alam mereka itu alamah orang yang menjauhi daripada manusia karena kasat hasrat yang tersebut itu bahwa kasih mereka itu bahwa ya ada ziarah akan dia oleh manusia dan tiada kasih bahwa ia pergi ziarah kepada manusia dan suka ia dengan hampir orang yang awam dan sultan kepadanya dengan suka mereka itu berhimpun orang yang banyak pada pintu mereka itu dan pada jalan mereka itu dan suka mereka itu bahwa dicium manusia akan tangan mereka itu rebut-rebut pada cium orang tangan. Paham tak? Ada orang kadang-kadang begitu pengen ikutan juga ada cara pengen cium orang tangan siapakah bahaya ya jadi bisa timbul takaburan di situ dengan sebab hal-hal itu. Nah, ketemu tuh kan bahasanya itu ha. Ya, dan pada jalan mereka itu dan suka mereka itu bahwa dicium manusia akan tangan mereka itu atas jalan mengambil barakah. Nah, akan mereka itu maka jika ada kasat mereka itu akan segala yang tersebut itu dengan menjauhi mereka itu akan manusia niscaya jadilah jadi binasalah agama mereka itu. Tidak boleh barangannya lah kita supaya akudian orang dihormati orang dia bahaya itu rusak agama. Itu orang yang berilmu tuh orang alim bisa rusak apalagi orang awam tambah gumpal lah itu bisa masalahnya ya jadi silah makanya dikatakan kalau mau ikut itu dibilang fatashabbahu fa illam takun mislahum fa inna tashabbuha birrijali fa'al. Kalau kau nak nyocok orang silahkan serupakan bagaimana amalan mereka, bagaimana gaya mereka, bagaimana perbuatan, bagaimana pengajian mereka, begitu ikuti. Jadi katakan sesungguhnya mengikuti si model fa'in tasyabuha birrijal orang mengikuti apa laki-laki itu menumbuhkan itu palahu satu keuntungan kesatria. Ya kalau kau jantan tunjukkan kejantanan kamu dia. Apa ceritanya? Ya ini hal-hal jadi jangan sampai buat malu diri kita dengan sebab kita disangka orang begitu bagi tidak ada apa, tidak ada apa-apa. Ada kan begitu? Ada masalah itu hati-hati dalam masalah apalagi untuk ilmu orang asal mantap betul nampak si anu tuh. Nah, berjalan patantang petenteng, tak ada hari malam dia balik dari. Tahu-tahu. Nah, surang baca, umpan ya. Salah besar. Masih itu hati merusakkan agama yang begitu. Orang berilmu tuh, apalagi orang yang jahil. Kalau yang jahil masalah lagi dia tak tahu urusan tuh. Yang penting aku dapat bagian tentang itu. Dan seyogianya berniat dan mengkasat itu mah hasad niat ya dengan tersunyi daripada bercampur dengan manusia itu di rumah itu bahwa menjauhi daripada manusia itu karena takut akan kejahatan yang didapat sebab bercampur dengan manusia itu dan supaya sungguh-sungguh ia berhadap kepada Allah Ta'ala dengan membanyakkan zikir Allah Ta'ala dan membanyakkan berbuat ibadah yang zahir dan ibadah yang batin. Dan jangan melanjutkan cita-cita kehidupan di dalam dunia dan kesenangan dan senantiasa dalam bersunyinya itu mengingatkan kematiannya tuh. Waqala dan lagi seyogianya berniat dengan bersunyi itu akan memerang syaitan. Nah, lawan ya. Dan hawa nafsunya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Nah, perang ini. Artinya kembali kami daripada perang sabil yang kecil yang bercampur dengan manusia kepada perang sabil yang besar. Yaitu apa? Yaitu berperang dengan hawa nafsu yang bersunyi daripada manusia. Orang tak tahu. Tahu orang? Tidak, kalau perang sebilah bisa tahu. Tapi kalau di rumah perang antara kita, diam-diam kajung benda tuh. Diam-diam ngaceng benda tuh. Ya, berpikir macam-macam tuh. Nah, itu yang berat. Dengar tuh. Diam-diam tangan ke celana. Ya, diam-diam tangan bawah. Itu yang paling berat. Kalau perang jelas kan ada pedangnya, ada apa berhadap sama. Tapi perang hawa nafsu tidak tahu.
diam-diam dalam kamar, apa digawainya? Atau habis sabun, ya, tuh. Habis tisu, ya, itu masalahnya. Orang udah tahu kan, macam HP tahu orang, udah tahu kan. Nah, kalau kita nonton bioskop bisa nggak tahu dulu. Bioskop tahu kan tempatnya tahu, di situ di sini. Tapi kalau HP siapa yang tahu? Nah, jadi pahala juga sebentar orang kamu lah di antara kau tadi. Ya, bersunyi dengan kemaksiatan. Itu masalah besar. Itu mana hawa nafsu namanya. Berat. Kalau sudah nafsu tinggi payah, ngaji tak mau lagi. Enggak agama. Jauh panggang daripada api. Ya. Nah, sebuah jauh dari pohon, orang bilang. Biasa kan kalau pohon dekat berarti buahnya di atas itu. Jauh. Tuh. Jelas apa jelas itu? Kenapa? Ada yang mau tanya? Situ. Baik. Baca dikit ujungnya ini ya. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wala tastahibbu al-uzlata illa limustaghriqinil awqat bi rabbi dzikran wa fikran wa ibadatan wa ilman bihaitsu law khalatahu an-nas la dha'at awqatahu aw kasrat afatu wal tashawwashat alaih ibadatuh. Dia bilang, artinya tiada sunnah menjauhi akan manusia itu melainkan bagi orang yang mengkaramkan segala waktunya, menghilangkan segala waktunya ya. Itu yakni menghabiskan ia akan segala waktunya itu dengan berhadap kepada Tuhannya. Padahal berzikir dan berpikir dan berbuat ibadah dan masyghul sibuk ia dengan ilmu yang memberi manfaat, maka jika ia bercampur dengan manusia niscaya hilang segala waktunya itu di dalam sia-sia atau kebanyakan binasanya dan banyak was-was, gangguan atas berbuat ibadahnya itu. Dan ketujuh, ujung terakhir. Dan ketujuh, faedah bercampur dengan manusia itu yaitu at-tajarub, yakni mencoba. Mencoba apa? Mencoba diri, adakah ia sabar atau adakah ia baik perangainya itu atau belum. Baik, maka tiada diketahui akan demikian itu melainkan dengan bercampur dengan manusia. Tak tahu kita. Ya, orang protes sana sini kita, berarti kita tahu baik atau tidaknya. Tuh. Jadi bagusnya orang protes sama kita bilang, kita mesti ditegur suka sebetulnya. Paham tuh? Ya, dalam kenyataan kau ini kurang ini, ini itu bagus. Itu apa? Kita kan kalau kita ditegur orang merasa tersinggung. Ya kan harus suka ada tegur tuh. Apalah ngetegur aku, masing-masing lah dibilang, kubur tak sama. Bismillah. Kalau gitu tak usah ngaji, ngepening kepalaan lah kau. Ngepening kepala aja, membacakan. Ya apa ya? Itu orang ngaji ini memang ada disinggung. Ceramah itu mana disinggung. Bukan nak belawak, jadi pelawak itu. Allahu Akbar. Syahdan ujungnya ini. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan hasil daripada perhimpunan dalil Quran dan hadis Nabi SAW dan athar daripada sahabat dan lainnya yang terdahulu yang menunjukkan kelebihan menjauhi daripada manusia dan kelebihan bercampur dengan manusia itu bahwasanya bersalah-salahan manusia, sebab bersalah-salahan kelakuan manusia itu yakni terkadang bersunyi dan menjauhi daripada manusia itu afdal, dan terkadang bercampur dengan manusia itu yaitu sekira-kira yang hasil manfaat bagi agamanya itu, maka yaitu afdal kepadanya seperti yang tersebut dahulu itu. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marja wal ma'ab.